lagi bersama saya Natasha Alko di Berita Nasional TV dalam program pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Tadi kita sudah sama-sama saksikan bahwa Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Kita akan sama-sama membahas tentang hari ini, dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ahmad Bakri sebagai anggota DPR Komisi 5. Bapak, halo, selamat siang. Baik, selamat siang Mbak. Apa kabar Bapak? Baik, sehat-sehat selalu ya. Selamat kepada pemirsa nasional. Oke, Bapak, gimana sih perasaannya hari ini? Apakah cukup excited menyambut pelantikan? Alhamdulillah hari ini lega rasanya ya. Perjalanan 2 periode Bapak Joko Widodo 2019 sampai 2024 ini cukup baik ya. Kita mengasih apresiasi sangat baik kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Tadi semuanya menyambut baik dengan haru dan sedih melepas beliau. Tapi itulah namanya jabatan ya, ada pangkalnya dan ada ujungnya. Nah tadi kita mendengar pidato perdana oleh Bapak Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto. Tadi begitu semangat sekali. Tadi saya mendengar dari semua kawan-kawan, kita merasa terpanggil oleh apa yang disampaikan beliau, bagaimana kita sama-sama bekerja sama antara legislatif dan eksekutif, bagaimana program-program pemerintah ke depan kita dukung sehingga betul-betul anak bangsa itu bisa merasakan kemerdekaan. Oke, tadi dari pidato perdananya Prabowo Subianto, kira-kira Pak Prabowo tuh menyampaikan program prioritasnya nggak sih Pak? Ya, program prioritas yang jelas beliau pingin bahwa tidak ada lagi namanya anak bangsa yang kelaparan, tidak ada lagi anak bangsa ini yang tidak mencicipi pendidikan, tidak ada lagi anak bangsa ini yang tidak menikmati kemerdekaan. Oleh sebab itu program-program beliau itu betul-betul program yang sangat baik. Nah, yang kita berharapkan bahwa tujuan daripada beliau itu bagaimana anak bangsa ini bisa betul-betul merasakan kemerdekaan. Karena beliau bilang tadi masih ada orang tua yang umurnya 75 tahun yang masih menarik beca, ada yang anak-anak yang kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak, ada anak bangsa kita yang kadang-kadang belum cukup pakaiannya dan segala-galanya. Ini semua beliau meminta kepada kami di DPR untuk mendukung program-program beliau. Yang jelas program-program kerakyatan daripada Bapak Prabowo Gibran ini sangat baik. Untuk menutup itu semua nih Bapak, bagaimana cara memastikan keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia? Ya, saya di DPR RI ya sudah masuk ke periode keempat ini. Tentunya pos-pos anggaran ini nanti harus dibagi ya. Tidak hanya terfokus kepada infrastruktur, tapi fokus juga ketahanan pangan, ketahanan energi, termasuk juga pendidikan. Nah, 3 hal ini yang diinginkan oleh Bapak Prabowo itu, bahwa pendidikan bisa dinikmati, makan gizi bisa dinikmati, begitu juga sandang pangan semua bisa dinikmati. Nah, oleh sebab itu kami akan mengawal anggaran ini, bagaimana semua komponen-komponen yang diinginkan oleh Prabowo dalam rangka mensejahterakan masyarakat Indonesia ini, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote ke Miangas, semuanya bisa menikmati ini. Sebab itu, sekali lagi kami dari fraksi Partai Amanat Nasional diinstruksikan oleh Ketua Umum, tidak ada kata lain bahwa kita harus mendukung 100% seluruh program-program dari pemerintahan yang sah hari ini. Oke, dari menurut Bapak nih, tantangan terbesar kira-kira prediksinya apa sih yang akan dialami oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran? Kita memang sekarang sedang mengalami gejolak politik dunia ya, di wilayah Timur Tengah yang bergejolak, begitu juga dengan di daerah-daerah lain. Tapi kami yakin, insya Allah di balik kesusahan itu tentu ada kemudahan. Nah, oleh sebab itu Presiden yang baru ini banyak sekali harapan-harapan yang diinginkan oleh masyarakat kita terhadap apa yang cita-citakan oleh Pak Prabowo Gibran pada saat kampanye. Jadi sekali lagi bahwa kami di DPR akan siap mengawal dan mendukung seluruh program-program dari pemerintah yang sekarang. Kalau menurut Bapak, bagaimana cara mengukur kesuksesan dari programnya Prabowo dan Mas Gibran? Ya, tentu di tahun pertama ini ya, tentu kita akan mencoba mengawal. Yang jelas program-program apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi akan dilanjutkan.
ya, terus nanti masuk di tahun berikutnya akan masuk program-program oleh Pak Prabowo. Nah, program-program Pak Prabowo dan Jokowi ini yang berkesinambungan. Ya, kami di DPR tentu kan punya fungsi ya. Ada jelas tugas kami itu ada 3 ya. Salah satunya anggaran, bagaimana mengawal anggaran ini, ya anggaran ini betul-betul bisa terbagi. Tidak terfokus kepada satu institusi, satu kementerian. Yang kedua, kami punya tugas mengawasi. Nah, mengawasi sejauh mana kira-kira anggaran ini tepat guna apa tidak, dirasakan masyarakat apa tidak. Kalau memang dirasakan masyarakat dan manfaatnya banyak, ya kita teruskan. Kalaupun kira-kira tidak, ya kita coba evaluasi. Kita kasih masukan kepada pemerintah bahwa ini loh, apa yang menjadi program-program saudara perlu dievaluasi, perlu dirubah. Tapi intinya bahwa rakyat Indonesia harus bisa menikmati semua ini. Dan terakhir nih Pak, harapannya apa sih Pak untuk pemerintahannya Prabowo dan Mas Gibran? Ya, tidak ada kata lain bahwa masyarakat Indonesia harus sejahtera. Ya, merdeka, menjadi tuan rumah di negara sendiri, tidak ada lagi yang kelaparan, tidak ada lagi yang susah menikmati pendidikan, kesehatan, sekolah. Ini semua harus dinikmati anak bangsa. Cukup Bapak, terima kasih Baik, telah terima kasih bergabung pada Berita Nasional. Iya, sama-sama Bapak. Ya, sudah meluangkan waktu untuk saya menyampaikan hal-hal yang begini positif. Ya, terima kasih juga telah menyukupkan waktunya untuk bergabung bersama kami ya Pak ya. Oke, terima kasih. Pemirsa Berita Nasional TV, kita masih akan berbincang dengan para tokoh lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Nasional TV.